Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ihsan. Untuk saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ihsan. Standuk saya A311-18075. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Studi saya yaitu program studi pendidikan sejarah. Nah, di sini saya memprogramkan satu mata kuliah yaitu di sekolah kalian, yakni MAN. Di sini saya ditugaskan untuk membuat RPP dan membuat video pembelajaran. Nah, kemarin saya sudah sebutkan kepada guru kamu. Sekarang saya akan membuat video pembelajaran. Ya, langsung saja untuk memulai materinya, yakni periodisasi zaman praksara berdasarkan geologi dan arkeologi. Mungkin sebelum memulai materinya, kita berdoa dulu supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelancaran dalam menerima materi dalam mata pelajaran sejarah ini. Oke, kamu yang di depan, tolong pimpin doanya. Setelah ini Bapak akan absen, Kakak akan absen kehadiran kalian semua. Ya, setelah selesai doanya, Kakak akan absen kalian dulu ya. Rivaldi hadir, Neneng Sapitri hadir, Ningsi hadir, Farhan hadir. Oh iya, bagus jika kalian hadir semua dalam Zoom meeting ini. Ya, mungkin langsung saja Kakak akan menjelaskan. Pertama-tama Kakak akan menjelaskan periodisasi masa praaksara berdasarkan bukti geologis. Dan yang kedua, Kakak akan menjelaskan periodisasi masa praaksara berdasarkan bukti arkeologis. Nah, di sini Kakak akan membacakan dulu. Zaman prasejarah merupakan zaman pembabakan peradaban manusia dalam periode sejarah, yang mana pada saat itu belum dikenalnya tulisan atau bisa juga disebut dengan zaman praaksara, sehingga kehidupan manusia sangatlah sederhana. Nah, kali ini kita akan membawakan zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan geologi dan arkeologi. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan terlebih dahulu teori periodisasi berdasarkan geologi. Geologi adalah studi tentang bumi dan bumi sebagai seluruh kelompok studi. Asal, struktur, komposisi, sejarah termaksud perkembangan kehidupannya dan proses alami yang sudah ada, yang sedang berlangsung, yang membuat keadaan bumi seperti hari ini. Sedangkan menurut Jackson, 1990, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, terutama mengenai bahan
Penyusunannya sebuah proses yang terjadi pada bumi. Hasil dari proses sejarah planet dan kehidupan sejak bumi terbentuk. Periodisasi masa praksara berdasarkan pendapat dari Jackson ini dapat disimpulkan bahwa geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan pembentukannya secara keseluruhan. Nah, lanjut. Kali ini kita masuk dalam materi periodisasi masa praksara berdasarkan geologis. Nah, periodisasi masa praksara berdasarkan geologis. Nah, teori di atas, teori geologis tersebut, maka perkembangannya bumi dan dalam waktu ke waktu mengalami perubahan. Dari perubahan tersebut, maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase atau zaman. Setiap zamannya memakan waktu yang sangat lama. Nah, kita masuk ke zaman-zaman tersebut. Yang pertama, zaman arkaikum. Zaman arkaikum berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas, lempengan bumi masih menyatu dan belum terbentuk. Kondisi bumi belum stabil dengan udara yang sangat panas, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Setidaknya ada 4 zaman periode perkembangan bumi ini, yaitu zaman arkaikum, paleolitikum, mesozoikum, dan neozoikum. Zaman neozoikum terbagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman kuartier terdiri dari 2 lagi. Dari 2 kurun waktu, yaitu kala Pleistosen dan kala Holocene. Oke, lanjut. Nah, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum artinya zaman bumi purba. Zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, lapisan hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk. Lempengan bumi juga terbentuk, namun masih bersatu menjadi sebuah benua yang sangat besar, yang disebut Pangea. Namun lambat laun, Pangea ini terpecah menjadi beberapa bagian sehingga membentuk 5 benua sampai sekarang ini. Hal ini telah diteliti oleh para ilmuwan seperti Antonio Schneider dan Pellegrini yang memberikan gagasan tentang adanya pergeseran di bumi dengan mengamati pergeseran benua-benua Afrika dan Amerika Selatan yang pernah bersatu. Nah, dengan terbentuknya lempengan bumi, 2 unsur pembentukan bumi yakni hidrosfer dan atmosfer. Maka tanda-tanda kehidupan mulai bermunculan, dimulai dengan munculnya organisme-organisme sederhana bersel tunggal yang berkembang menjadi organisme bersel banyak. Kemudian muncullah organisme-organisme yang bertumbuhan kompleks seperti binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang. Berbagai jenis ikan amfibi dan reptil juga ditandai munculnya tumbuh-tumbuhan sederhana seperti tumbuh-tumbuhan paku-pakuan. Ya, kita lanjut ke zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman kehidupan pertengahan, berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai munculnya hewan-hewan bertubuh besar seperti reptil, pemakan daging, berbagai jenis burung, dan beberapa hewan mamalia. Pada masa ini, jenis reptil meningkat jumlahnya. Semua daratan dikuasai oleh reptil, yang selanjutnya disebut dinosaurus. Oleh sebab itu, zaman ini disebut juga zaman reptil atau zaman dinosaurus. Nah, itulah
Mengapa zaman Mesozoikum disebut zaman dinosaurus? Ya karena di zaman ini disinilah dinosaurus itu hidup menurut para penelitian. Nah, kita masuk ke dalam zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman kehidupan baru, berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Nah, kita masuk ke zaman tertier. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai mengalami kepunahan dan digantikan oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Jenis primata dan burung tak bergigi berukuran besar menyerupai burung unta mulai bermunculan. Sementara itu, muncullah pula fauna laut yang sudah mirip seperti saat ini, yaitu berbagai jenis ikan dan mollusca. Sedangkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan rumput terus mengalami variasi seperti semak belukar, rumput ilalang, dan jenis-jenis tumbuhan merambat lainnya. Ya, kita masuk ke zaman kuartier. Zaman kuartier dengan perubahan cuaca, zaman kuartier ini dengan perubahan cuaca global yang lambat namun pasti. Perkembangan bumi ini mulai pada kondisi stabil. Nah, jadi zaman kuartier ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kondisi bumi yang lambat laun kondisinya stabil. Nah, iklim dan cuaca mulai bersahabat dengan makhluk hidup di lingkungannya. Kepunahan dan kemunculan hewan dan tumbuhan mulai silih berganti. Pada zaman kuartier, ini merupakan zaman yang amat penting dalam berganti. Pada zaman kuartier ini merupakan zaman yang amat penting dalam kehidupan manusia. Karena pada zaman ini diperkirakan munculnya awal mula manusia, berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Zaman kuartier terdiri dari dua kurun waktu, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kita lanjut ke kala Pleistosen. Kala Pleistosen dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini telah terjadi masa glasial atau zaman es. Jadi glasial itu adalah zaman es sebanyak 5 kali. Sebagian besar benua Eropa, bagian utara Amerika, bagian utara dan Asia, bagian utara ditutupi es. Begitu pula pegunungan Alpen dan Himalaya. Jenis-jenis flora dan fauna pada kala Pleistosen sudah mirip dengan zaman sekarang ini. Pada masa inilah diperkirakan manusia Pithecanthropus erectus muncul dengan perjuangan melawan kerasnya alam. Manusia ini mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi zaman Pleistosen ini di mana sudah munculnya manusia ketika Pithecanthropus dengan perjuangannya melawan kerasnya alam dan mampu bertahan beradaptasi dengan lingkungannya. Kita masuk di zaman kala Holosen. Zaman kala Holosen dimulai sekitar 200.000 tahun yang lalu. Pada masa ini manusia sudah seperti zaman sekarang. Mereka sudah mengenal alat dan bercocok tanam untuk mempertahankan hidupnya. Dan berinteraksi sosial, keadaan masyarakat jauh lebih sempurna dibandingkan zaman Pleistosen. Dari sinilah munculnya peradaban dan kebudayaan yang tinggi pada kawasan-kawasan tertentu.
Nah, kita masuk ke periodisasi masa praksara berdasarkan arkeologi. Nah, zaman praksara berdasarkan arkeologi sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi merupakan berakhirnya zaman praksara atau masa prasejarah, yaitu masa sebelum memasuki sejarah. Nah, dari zaman itu muncullah nenek moyang kita. Ia adalah spesies Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Kemudian masa praksara terbagi menjadi beberapa babak menurut arkeologi. Nah, arkeologi itu perlu kalian ketahui ilmu yang mempelajari hasil budaya pada masa lampau. Hasil budaya itu berupa benda-benda peninggalan dari kebudayaan manusia itu sendiri. Orang-orang yang mendalami ilmu itu disebut arkeologi. Nah, perlu kalian ketahui juga masa praksara itu tidak dapat dilacak berdasarkan sumber tulisan. Kenapa? Coba kalian bayangin, kan belum ada tulisan atau belum dikenal aksara. Akan tetapi perkembangan kebudayaan manusia bisa dilacak berdasarkan sumber yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang hidup pada zaman tersebut. Dan setelah membantu selain itu, ada juga artefak, yaitu alat-alat yang digunakan pada masa praksara. Nah, pembabakan kehidupan manusia pada masa praksara dibagi menjadi beberapa zaman berdasarkan teknologi yang digunakan sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas berdasarkan peninggalan arkeologi. Nah, kita masuk ke zaman batu tua. Nah, zaman batu tua disebut juga Paleolitikum atau masa berburu dan meramu. Nah, jadi kalian harus ingat, zaman batu tua itu bisa disebut juga masa berburu dan meramu. Nah, pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam dan berpindah-pindah atau nomaden. Nah, nomaden itu artinya berpindah-pindah. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia pada masa tersebut biasanya dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu atau tulang. Nah, zaman batu tua ini nenek moyang kita masih tinggal di dekat dengan air yang berpepohonan banyak dan berelief datar. Kita masuk ke zaman batu tengah. Zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum atau zaman berburu dan meramu tingkat lanjutan. Pada zaman ini manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan didapat dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Sumber daya alam masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di zaman batu tua ini mereka sudah menggunakan alat-alat yang terbatas, akan tetapi masih agak lebih baik lagi dengan zaman batu tua tersebut. Jadi zaman batu tengah ini manusia nenek moyang kita sudah menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Tidak kerasa sudah habis. Ya Allah, Nah, sekian materi dari kakak.
Terima kasih. Jikalau ada kata-kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berjumpa kembali. Nah, mungkin dari materi ini ada yang mau kalian tanyakan. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Apakah materi yang kakak berikan ini sudah jelas? Oh, jika sudah, baiklah, kakak akan menutup mata pelajaran ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.